Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut di lokasi yang sama sekali baru, menunjukkan sebuah hutan lebat dengan dua musuh berbaju zirah saling berhadapan. Jarak yang memisahkan mereka menunjukkan bahwa mereka bukan teman, melainkan musuh yang waspada terhadap gerakan satu sama lain. Prajurit bertopeng berkerudung hitam menjadi yang pertama berbicara dengan suara dalam. Dia katakan saat pertama kali dia melihatnya, pria itu tampak seperti akan memberikan lebih banyak masalah daripada nilai yang dia miliki. Tapi selama beberapa dekade ini, pria itu telah membuktikan dirinya. Dia mengagumi kekuatannya dan menghormati kemarahannya. Lawan yang tampak lebih seperti samurai menanggapi balik bahwa waktu telah banyak berubah, tapi tujuan mereka tetap sama. Baja menajamkan baja, dan begitu pula murka dia hanya akan tumbuh lebih kuat saat kemarahan mereka saling bertukar satu sama lain. Dan dengan itu dikatakan seketika energi tak terbendung dan tak terbayangkan di dalam dua sosok misterius itu kini gatal untuk merembes keluar. Tingkat kekuatan mereka akan meningkat sangat banyak dengan batu di sekitar mereka dan puing-puing mengikutinya. Keduanya dalam posisi bertarung yang terpisah saat sosok kedua mengatakan kali ini akan menang. Seketika di halaman berikutnya, dua prajurit monster itu akan menyerbu langsung satu sama lain, siap untuk benar-benar bertukar serangan dengan benturan satu sama lain. Dua aura raksasa melesat melintasi lapangan hutan dengan topeng iblis mereka saling berhadapan satu sama lain. Sampai prajurit seperti samurai itu meluncurkan tangan kanannya hanya untuk dihindari dengan sempurna, seolah lawannya telah melihat upaya yang sama ribuan kali sebelumnya, atau mungkin 7.000 kali. Menjawab kembali dengan tendangan memutar yang kuat langsung ke arah kepala korbannya, tapi tepat pada waktunya pelindung kaki zirah lawannya naik untuk memblokir. Sambil mengintip di bawah beban berat dan kekuatan kaki lawannya, sang samurai berkata bahwa dia rindu saat pria hitam kurang tahu seni bela diri dan bertarung dengan rantai dan bilah yang tersebar. Segera setelah kata-kata misterius ini, sang samurai akan merunduk di bawah kaki sosok berkerudung yang terkejut dan menusukkan tinjunya ke depan langsung ke arah wajah lawannya. Tampaknya sosok berkerudung itu telah berhasil ditemukan, tapi dengan menantang membuka matanya lebar-lebar, prajurit berkerudung itu akan membungkuk ke belakang, melawan gravitasi untuk membiarkan sang samurai meleset sepenuhnya. Dan tidak hanya itu, mengalir sempurna dari posisi membungkuk ke belakang, dia akan menempatkan kedua tangannya ke tanah. Dan dengan posisi jungkir balik, dia akan menghantamkan kakinya tepat di bawah dagu sang samurai, mengirim lawan kembali mendarat dengan tangan dan satu lutut, mendengus menahan sakit, tapi menatap ke depan emosi aslinya tersembunyi, namun entah bagaimana diketahui penuh dengan kemarahan. Prajurit samurai berkata peningkatannya mulai terlihat. Dia berani bertaruh, dewa tua akan senang, tapi dia tegaskan pria hitam itu bukanlah satu-satunya yang memiliki trik baru untuk ditunjukkan. Tiba-tiba suara retakan terdengar dari bagian belakang samurai saat dengan rasa ingin tahu, suara itu datang dari 4 lubang yang ditempatkan di jirahnya, seolah-olah sengaja mengundang kerentanan ke dalam pertahanannya. Sampai tiba-tiba 4 lubang itu dijelaskan tujuannya dengan 4 tangan asli yang berotot sekarang secara spontan keluar dari punggungnya. Sosok berkerudung itu terkejut karena sepertinya dia hanya terbiasa melihat sang samurai menghasilkan hanya 2 tangan sebelumnya. Tapi entah bagaimana, menunjukkan semacam senyuman, sosok berkerudung itu tampak lebih dari senang. Saat dengan pukulannya yang sekarang dilapisi energi, dia minta izin untuk menunjukkan kepadanya apa yang telah dia kerjakan juga. Sambil merentangkan jari-jarinya, blok aneh yang di puncaknya ada bola api terkonsentrasi energi panas akan terbentuk, sampai dengan ledakan penuh menembakkan rentetan sinar api yang meledak ke depan menuju musuh bertangan 6 di latar belakang. Tapi dengan teriakan dan gerakan gila dari 6 anggota tubuhnya ke segala arah, setiap laser musuhnya akan ditangkis dan dibelokkan. Laser yang dibelokkan bergerak sempurna tepat di belakang prajurit itu untuk meledak. Tapi bahkan saat gumpalan aneh itu tetap berasap, api mereka akan lenyap seketika. Muncul tepat di depan musuh bertangan 6 itu untuk menghadapinya secara langsung lagi. Sosok berkerudung itu siap untuk melakukan pertarungan jarak dekat lagi. Sekali lagi, tepat di wajah satu sama lain menyerbu masuk dengan masing-masing satu pukulan. Sebelum dengan sinkronasi sempurna, mereka secara bersamaan
akan menghantam rahang satu sama lain ke samping. Sebuah misteri mengapa topeng mereka tidak meledak dari serangan itu, saat dampak yang menggetarkan saja akan mengirim getaran ke seluruh hutan, mengguncang ribuan pohon. Tapi tentu aja dengan kekuatan seperti itu tidak mungkin keduanya akan tetap di posisi yang sama. Dengan sekarang keduanya dipaksa mundur ke arah yang berlawanan terbang dengan cepat. Tapi tidak ada yang kalah. Keduanya akan cepat menginjak rem dengan tangan dan kaki mereka ke tanah. Tapi pada titik inilah akhirnya dua makhluk yang jelas penuh amarah mulai melepas topeng mereka. Dan kita sudah tahu persis siapa mereka. Karena itu tidak lain adalah Asura dan Kratos setelah beberapa dekade kemudian. Tampaknya mereka ada di ruang pelatihan misterius para dewa tua, di mana waktu bergerak secara berbeda. Tapi sekarang mereka tidak hanya jauh lebih akrab satu sama lain, tapi juga lebih kuat. Asura yang tersenyum merasa bahwa mereka masih seri. Dia menyemangati Kratos bahwa mantranya akan terus tumbuh. Tapi Kratos nggak ingin dikhawatirkan karena dia telah mengalahkan raksasa yang lebih hebat daripada yang Asura bisa bayangkan. Tapi tiba-tiba memecah momen itu secara tiba-tiba sebuah suara akan memanggil dari atas pohon yang mengkhawatirkan Kratos dan Asura. Saat keduanya akhirnya mendeteksi kehadiran aneh ketika mereka mendongak, itu bukanlah dewa tua Poseidon. Mata merah aneh mulai muncul dari semak-semak dan menunjukkan wajahnya. Makhluk itu melompat turun dan memperkenalkan dirinya. Dengan tabrakan keras dari kaki telanjang di tanah, dia menunjukkan dirinya pada mereka. Tapi mengangkat kakinya yang lain, sosok misterius ini belum selesai. Sampai dengan bantingan yang mengguncang dataran, wajah penuh makhluk iblis itu akan terungkap. Kekuatan dan dominasi mengalir dari aura dan penampilannya saja. Dia penasaran siapa pria berambut jabrik dengan kulit coklat gelap ini. Sampai akhirnya terungkap orang itu tidak lain adalah Akuma sang iblis Hado. Mengaum dengan aura pembunuh dan mengenakan jirah sendiri, tampaknya anggota ketiga dari tim Multiverse Poseidon telah memasuki panggung. Sosok terkenal lainnya dari game pertarungan terkenal di satu multiverse. Tapi latar belakang dan tingkat kekuatan yang sepenuhnya baru dari yang satu ini. Dan saat kekuatannya yang mengerikan itu terus meningkat dan menunjukkan siapa ini, baik Kratos maupun Asura akan menonton dengan terpaku. Nyaris tidak mampu bertahan di tempat saat angin dan puing-puing bertiup ke arah mereka. Tapi di atas sana tampaknya ada satu lagi sosok dengan rambut putih besar dan senyuman yang khas. Sampai tiba-tiba dalam raungan mengerikan, Poseidon akan terungkap berada tinggi di atas langit sambil mengendarai apa yang tampak seperti hiu terbang raksasa. Tapi saat satu alam ditinggalkan, kita akan kembali ke alam lain. Dan yang mengejutkan, Lucifer akan sama terkejutnya dengan Kratos dan Asura, tapi oleh Pegito. Karena tepat di depannya, Pegito akan menciptakan portal waktu raksasa dengan pasukan klon masing-masing mengenakan semua pakaian yang berbeda. Dan tidak ada yang tampak seperti mereka, memiliki tujuan tersendiri, seolah-olah mereka benar-benar hanya bagian dari Pegito pada awalnya. Pasukan tak berujung keluar saat Lucifer hanya akan tetap membeku menonton dengan tidak percaya. Pegito sampaikan, jadi Lucifer bilang dia tampak lebih lemah dari sebelumnya. Mungkin ini akan memberi Lucifer penjelasan. Sambil berdiri penuh dengan sifat angkuh biasanya, Pegito hanya akan dikelilingi oleh versi berbeda dari dirinya sendiri. Pakaian aneh mereka masih menjadi misteri. Namun di sebelah kanannya ada Pegito dengan pakaian Yadrat Goku, satu dengan pakaian Goku Black, satu dengan pakaian Raditz, dengan pakaian Piccolo, dan di sisi lain dengan pakaian Gohan remaja, Vegeta dari Buu Saga, dan bahkan di atas ada varian Super Saiyan 4 Goku dan Pegito. Lucifer yang melihat kekejian ini dari penggunaan cincin waktu untuk melakukannya akan benar-benar terkejut. Seluruh pikirannya penuh kebingungan saat dia akan menuntut penjelasan dari Pegito. Tapi Pegito akan terus menemukan humor dalam seluruh situasi itu, kemudian akhirnya menanggapi. Pegito mengingatkan Lucifer mengatakan kalau Pegito semakin lemah dan lemah. Jadi sekarang Pegito memperkenalkan beberapa temannya, atau harus dia katakan saudaranya. Karena semua ini adalah bagian dari energi Pegito yang terbelah dari tubuhnya dan ditinggalkan untuk melakukan tugas tertentu. Tapi penjelasan seperti itu tidak akan memberikan apapun selain menimbulkan lebih banyak pertanyaan Lucifer. Matanya terus melotot saat meskipun Pegito berbicara kepadanya. Matanya akan terus melirik ke semua Pegito dengan mereka terkikik masing-masing
dengan aura Ki yang sedikit berbeda karena satu alasan. Lucifer nggak mengerti bagaimana Vegito bisa meninggalkan klonnya jika Vegito saja terus bertarung dengannya sepanjang waktu ini. Vegito yang melipat tangannya kemudian akan menanyakan balik apakah Lucifer benar-benar berpikir dia membawanya melalui semua timeline hanya untuk bersenang-senang. Apakah Lucifer menyadari berapa ratus timeline yang telah mereka lalui? Lucifer begitu sibuk menikmati bagaimana Lucifer tampaknya semakin unggul darinya. Padahal Vegito telah menanam benih di masing-masing timeline. Benih-benih itu adalah klon yang membelah darinya yang masing-masing dengan sebagian kekuatannya. Cukup untuk bertahan hidup di garis waktu masing-masing. Vegito tidak membutuhkan waktu sama sekali dengan tubuh Majin Buu-nya semudah menjatuhkan bongkahan dirinya di tengah pertempuran. Di sini, Lucifer sedikit mengerti bahwa klon Vegito tercipta dari cairan Majin Buu yang dikeluarkan tanpa sepengetahuannya. Jika Lucifer tahu tentang Majin Buu saat dia masih menjadi iblis, Lucifer akan memastikan pemusnahannya. Penjelasan ini sekarang memberikan beberapa jawaban bagi Lucifer, tapi anehnya bukan dengan rasa takut. Dia kemudian akan dengan cepat mulai tersenyum kembali, jelas meremehkan apa yang bahkan dikatakan Vegito. Lucifer tanyakan apa manfaatnya dengan Vegito mengirimkan banyak klon di masing-masing timeline. Karena di sini Lucifer masih merasa lebih kuat dari Vegito. Bahkan sebelum Vegito membuat klon-klon ini, Vegito balik meremehkan mata spesial Lucifer yang tampak keren tapi sepertinya tidak bisa melihat fakta dengan jelas. Tidak bisakah Lucifer melihat pakaian apa yang mereka kenakan sekarang? Karena Vegito tidak meninggalkan semua klonnya untuk berlibur di timeline lain. Tiba-tiba Lucifer akan berhenti dan mulai melihat lebih dekat. Tidak lagi hanya pada senyuman dan wajah mereka, tapi sekarang banyak pakaian berbeda mereka. Saat Lucifer kemudian mulai mengenali beberapa pakaian, terutama yang pernah digunakan oleh Gohan. Para klon ini tidak persis sama dengan Vegito, dan itu karena mereka ditinggalkan di garis waktu tersebut untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tugas untuk membuat Vegito lebih kuat sekembalinya mereka dengan menyerap semua yang terlihat. Pasukan klon Vegito telah kembali dengan kekuatan ribuan lainnya dari seluruh timeline, siap ditambahkan ke koleksi kekuatannya. Lucifer enggak menyangka bahwa Vegito melakukan hal lebih keji dibandingkan dirinya, di mana Vegito menyerap banyak karakter di timeline lain seperti teman-temannya. Di sebuah adegan yang benar-benar menghancurkan kenyataan, Lucifer akan berdiri terbelalak dan terpana pada tindakan kejam Vegito demi kekuatan. Vegito telah menyerap teman dan keluarganya sendiri berkali-kali dengan paksa di setiap saga Dragon Ball. Lucifer hanya bisa berbisik tak percaya bagaimana Vegito bisa melakukan itu. Bukankah para Z-Factor adalah orang-orang yang Vegito perjuangkan? Tapi Vegito hanya mengingatkan apakah Lucifer belum melihat kehidupan dia di musim 1 tentang apa yang Vegito lakukan pada garis waktunya di masa lalu. Tapi Vegito hanya mengingatkan apakah Lucifer belum melihat kehidupan dia di musim 1 tentang apa yang Vegito lakukan pada garis waktu di masa lalu. Simpelnya Vegito cuma ingin menyelamatkan timeline ini, bukan timeline yang lain. Sisanya terserah karena Vegito tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba kita akan mendapatkan kilas balik kembali pada Cell Saga, di mana tangan bersarung hitam Vegito akan menempatkan dirinya di bahu Gohan remaja dan mulai menunjukkan kepada kita semua bahwa Vegito tidak menggertak sama sekali. Gohan akan mulai berteriak saat cairan merah muda perlahan merembes ke seluruh tubuhnya. Dengan Vegito hanya menanggapi dengan tenang, menyampaikan bahwa hari ini Gohan akan mencapai potensi sejatinya. Dan bahkan setelah pelatihan setahun di ruangan waktu hiperbolik, Gohan akan dibiarkan lumpuh dan membiarkan dirinya diambil Vegito. Sambil meneriakkan namanya, Piccolo tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Secara naluriah, sosok ayah angkat itu akan langsung menerjang maju, tentu saja tanpa tahu sama sekali dengan siapa dia berurusan. Vegeta dengan naluriah Saiyan alaminya dan hubungannya tentu saja dengan Vegito sendiri akan tetap diam, terlalu takut untuk bergerak bersama Piccolo. Tapi saat Piccolo akhirnya membuat beberapa kemajuan mendekat ke Vegito, dengan putaran kepalanya yang tiba-tiba Vegito akan meludahkan cairan merah muda langsung ke arah Piccolo yang mencoba berhenti di udara. Membingungkan Piccolo seketika saat cairan itu akan segera menempel seperti lem super. Dengan cepat cairan itu kemudian mengembang ke seluruh dada sebelum akhirnya menutupi Piccolo sepenuhnya saat dia akan mendarat kembali di tanah, sementara cairan itu secara paksa mengambil alih seluruh tubuhnya.
meninggalkan Goku untuk berteriak menonton sobatnya jatuh ke serangan yang tidak dikenal. Tapi hal-hal jauh dari berakhir, karena tepat di belakang Krillin yang tidak sadar di samping kakinya, tentakel merah muda akan meretakan jalannya keluar dari tanah. Sampai akhirnya bangkit tepat di belakang setiap petarung Z dalam serangan mendadak yang tidak beralasan. Mereka semua sekarang berada di bawah bayang-bayang dan penyerapan dari tubuh sihir Majin Buu. Tapi akan ada satu petarung Z yang tersisa, yaitu Goku. Tampaknya Goku berada di panggung sel, bukan di tanah. Goku sekarang telah melihat putranya sendiri dan semua teman-temannya langsung direnggut. Kemarahannya akan mencapai level baru daripada yang pernah dia alami di Namex. Goku menegaskan tidak akan membiarkan Vegito lolos begitu saja. Saat mengucapkan kalimat ikoniknya, tiba-tiba secara luar biasa, Goku akan mulai mengalami perubahan. Percikan kilat biru seolah-olah secara spontan meledak dan rambut pirangnya akan melambai. Sampai dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya di Cell Saga, rambut Goku akan berdiri sepenuhnya dan terpisah menjadi beberapa helai lagi. Secara luar biasanya, Goku akan berubah menjadi Super Saiyan 2 jauh sebelum dia ditakdirkan. Mencapai tingkat kekuatan jauh lebih besar daripada yang pernah dimiliki Gohan. Dengan tubuhnya yang tertutup kilat dan sekarang dalam posisi siap, dia akan siap menggunakan peran karakter utamanya dan sepenuhnya menyelamatkan hari itu. Tapi saat auranya mengamuk, Goku akan menoleh dan melihat bahwa semua teman-temannya sekarang telah terbungkus menjadi hampir tidak ada apa-apa. Di sisi lain, Vegito hanya akan menonton dengan senyuman sambil menyerap sisa-sisa Z-Factor ke dalam tubuhnya. Vegito merasa ini menarik karena di timeline ini Goku adalah orang yang naik ke level berikutnya lebih dulu. Ataukah karena itu hanya dari perbuatan Vegito saja yang memicunya? Kemudian Goku akan menatap tajam ke belakang dengan kemarahan dingin di matanya menatap Vegito. Sampai akhirnya dia akan bergerak dalam aura emas menerjang ke arah Vegito. Tapi bahkan saat dia semakin dekat dan dekat dengan relatif cepat, sedikit yang diketahui Goku bahwa Vegito di depannya tidak akan punya alasan sama sekali untuk bergerak. Vegito ungkapkan dia sering bermimpi tentang bagaimana rasanya mengalahkan Cell sendiri. Vegito ucapkan terima kasih telah mengonfirmasi dengan tingkat kekuatan Goku karena dia benar-benar bisa melakukannya jika Vegito mau. Dengan kepercayaan diri yang meluap-luap, tatapan penuh aura ke mata Goku, Goku akan melihat lebih dari sekedar manusia panah di depannya, tapi iblis sejati di dalam kegelapan yang Goku bahkan tidak bisa pahami. Dan hanya dengan penglihatan itu saja, itu akan menjadi akhir dari plot armor Goku. Tubuhnya membeku diam di bawah tekanan karakter Vegito yang asli. Dan setelah itu, semua energi akan lenyap dari Goku melalui rasa takutnya saja. Tubuhnya jatuh langsung ke tanah di depan Vegito. Vegito yang terkikik hanya akan membiarkannya sambil menunduk. Vegito mintanya jangan khawatir karena semua ini terjadi demi yang terbaik. Vegito berjanji akan membuat ini semua lebih baik sekarang. Dengan begitu, secara menyeramkan, Vegito akan mulai berjalan maju dengan sepatu bot hitamnya. Goku merasa tidak terima karena ini tidak mungkin berakhir seperti ini. Jika dia mati, maka tidak ada karakter lain yang akan melindungi bumi. Dan sementara ini terjadi, Goku akan mulai berjuang sekarang mencoba yang terbaik untuk menggoyangkan atau bahkan menggerakkan tangannya 1 inci. Goku berusaha sekuat tenaga untuk bisa bergerak dan harus melakukan sesuatu. Seketika, di momen yang paling krusial, Goku akan menempatkan 2 jari di dahinya dan lenyap sepenuhnya menggunakan Sun Kanido untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dan tentu aja, Vegito yang menonton akan benar-benar terkejut tidak percaya. Seseorang di tingkat Goku ini akan meloloskan diri dari cengkramannya dan melepaskan rasa frustasinya yang jelas. Satu-satunya tanggapan nyata Vegito adalah menghantamkan kakinya ke tanah dan menerima kesalahannya. Wah, apakah Goku yang kabur itu di masa depan akan kembali dengan kekuatan barunya demi membalas dendam seperti yang terjadi pada Goku di musim 1 sebelumnya? Tapi kembali ke masa kini dan begitulah semuanya terjadi. Vegito tegaskan bahwa Lucifer sudah selesai sekarang. Lucifer akui Vegito benar-benar makhluk yang sakit dan tidak punya hati. Lucifer hampir merasa kasihan pada keadaan Vegito, tapi Vegito benar-benar pantas menyandang mahkota iblis yang jauh lebih baik daripada siapapun yang datang sebelumnya, termasuk Lucifer sendiri. Dengan itu dikatakan Lucifer kemudian akan tiba-tiba berhenti bicara sepenuhnya. Dia malah sekarang menatap suram ke langit. Tapi Vegito yang menyadari akan menanyakan,
apa yang sebenarnya sedang Vegito lakukan sekarang. Apakah Lucifer sedang berdoa di saat-saat terakhirnya kepada dewa yang bahkan lebih tinggi dari Lucifer sendiri? Tapi Lucifer memberitahu tidak ada dewa yang ada di atas para dewa tua. Itu sudah dikonfirmasi. Tapi seharusnya ada satu dewa yang secara khusus seharusnya melakukan sesuatu sekarang. Vegito dengan begitu berani telah mengganggu timeline lain dan bahkan merusaknya. Namun, Vegito masih bisa berdiri tanpa konsekuensi maupun campur tangan dewa tua itu. Jadi, Lucifer penasaran di mana sebenarnya Kronoa, kenapa tidak menghukum Vegito. Jika seorang dewa tua seperti Hera bisa muncul karena mencoba menghancurkan ciptaannya, pasti mereka harus sadar ketika orang seperti Vegito menyalahgunakan kekuatan perjalanan waktu. Vegito yang belum tahu tentu penasaran dengan apa yang Lucifer bicarakan. Apakah Lucifer sekarang ingin seseorang membantunya? Vegito yakin tidak ada yang akan datang membantu Lucifer. Tidak ada dewa yang akan cukup bodoh untuk datang menjemput maut setelah banyak hal yang telah Vegito hancurkan. Vegito ingatkan satu-satunya di sini adalah dia malaikat mautnya. Sambil tersenyum dengan mendekat pada wajahnya, dia akan selesai. Sebelum kemudian Vegito menghantamkan tinjunya ke telapak tangannya, dan di belakangnya semua klon akan tertawa, sekaligus semuanya berubah kembali menjadi cairan merah muda. Lucifer bahkan tidak mencoba menghentikan ini secara sia-sia setelah mempelajari apa yang terjadi pada Jiren. Dia hanya akan menonton saat Vegito akan meletus menjadi cairan merah muda. Begitu saja, Vegito akan muncul kembali dengan segudang klonnya yang kekuatannya tak terukur. Seluruh tubuhnya akan melepaskan aliran kilat hitam, sementara Lucifer yang kesal hanya akan menonton. Tapi sayangnya bagi Lucifer, dewa tua Kronoa yang dia pikirkan saat ini sedang tertawa terbahak-bahak dan pasti tidak berada di pihak Lucifer. Dengan perubahan wajah yang menakutkan dan matanya tiba-tiba mengeluarkan pancaran merah, dia akan memalingkan kepalanya ke belakang. Kronoa merasa sebaliknya rencananya berjalan lebih baik daripada yang bisa diantisipasi siapapun. Dia kagum Vegito dan Lucifer telah memainkan peran mereka dengan baik. Kronoa tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menyarankan mainannya. Sekarang dengan senyuman yang lebih besar, dia akan menanyakan apakah mereka menikmati pertunjukan ini sama sepertinya. Dalam kejutan luar biasa, ternyata yang bekerja untuk dewa tua Kronoa ini sejak awal, sejak saat cincin waktu diperkenalkan dalam cerita Vegito, adalah Hit dan Whis sendiri, dua pengguna waktu di Dragon Ball Super, di mana akhirnya semuanya mulai masuk akal. Kronoa, Whis, dan Hit adalah dalang sebenarnya di balik semua kekacauan ini. Untuk penjelasannya, kita akan cari tahu di part selanjutnya ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.